Maraknya foto mesra para selebriti kian beredar di internet. Berbagai adegan mesra yang sempat tertangkap kamera seolah ingin mengatakan bahwa para selebriti muda kita semakin berani mengekspresikan diri. Salah satu berita terbaru adalah beredarnya gambar-gambar mesra Nadia Safira dengan seorang pria di Pulau Dewata, Bali. Inilah tanggapan Nadia atas berita itu yang disampaikan melalui sambungan jarak jauh. Foto itu bentuknya kamu ciuman sama cowok itu. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Tenangkan saja dulu, nggak usah grogi. Nanti ada waktunya. Sedih, letih, dan penat, mungkin itu segelintir warna perasaan yang kini sedang bersemayam dalam hati Faris RM dan istrinya Oneng. Setelah lelah menjalani persidangan yang sempat tertunda beberapa kali, akhirnya kemarin Faris menghadiri sidang tuntutan. Dengan wajah sendu dan tertunduk lunglai, Faris RM menuturkan kepiluan hatinya. Saya cuma ingin meminta, saya sih terus terang aja gitu bahwa tidak ada yang saya harap apa-apa selain saya kembali pulang dan bisa mencari nafkah bagi keluarga saya yang sudah terbengkalai selama 4 bulan ini. Nggak tahu lagi saya mesti mengatakan apa. Aduh, kalau mau ditanya sih, saya udah tertekan habis lah. Yang paling membuat saya tertekan adalah nggak punya uang. Saya udah nggak punya uang gitu. Jika Faris dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh majelis hakim adalah mengada-ngada, maka pihak pengadilan atas nama pemerintah justru membayangi Faris dengan aturan Undang-Undang Narkotika yang berlaku sah saat ini. Mengacu kepada pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Ancaman maksimal 10 tahun. Tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu tuntutan yang terlalu mengada-ada. Ya, tidak melihat kepada persidangan, tidak melihat kepada fakta persidangan, dan tidak melihat kepada bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sendiri. Saya kecewa aja. Kecewa karena tuntutannya jelas tidak melihat fakta-fakta persidangan yang terjadi gitu. Padahal di beberapa kali persidangan kan jelas-jelas banyak pembuktian-pembuktian yang justru meringankan saya sekali gitu. Meskipun ancaman 1 tahun hukuman penjara sedang membayanginya, namun Faris dan sang istri yang selalu setia mendampinginya tetap merasa yakin bahwa barang bukti yang pernah ditemukan bukanlah miliknya. Oleh karena itu, Faris tidak mau mengakui barang bukti itu sebagai miliknya. Itu bukan barang milik saya. Ya kalau dia disuruh mengakui itu barangnya, memang ada. Saya pernah juga ada teori yang mengatakan demikian ya. Saya pernah bilang kalau mungkin ketemu kemudian mengakui akan lebih mengurangi hukumannya. Tapi saya bilang nggak mungkin. Sampai kapanpun itu bukan barang. Kalau bukan barang saya nggak akan mengakui itu. Itu aja mudah-mudahan Pak Hakim ya dia bisa melihat yang bisa bisa memutuskan dengan arif dan tidak berpegang pada hanya tuntutan jaksa, karena bahkan saya pun juga kok begitu gitu ya, tuntutannya terlalu besar, terlalu mengada apa gitu kan. Rupanya yang menjadi beban pikiran Faris dan Oneng bukan saja kasus narkoba yang tengah menjeratnya, akan tetapi dampak di balik semua. Faris merasa tertekan karena tidak lagi mampu memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Tak heran karena selama masa tahanan, Faris tidak lagi produktif sebagai musisi sehingga mata pencaharian utamanya pun hilang. Sama lah. Pertama ya reputasi dia udah ini ya kan. Ya penghasilan kita tadi yang ya berat lah buat saya juga. Terus dan yang paling penting ya tentu saja perkembangan ini anak-anak saya dong. Pasrah aja.
Saya hanya bisa berpasrah diri aja pada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dia tidak menyulitkan hidup kami lagi lebih lama. Sejumlah pasangan selebriti seperti Bunga Citra Lestari dan Ashraf, Raffi Ahmad dan Tias Mirasih, serta Ayudhya Bing Slamet dengan sang kekasih pernah kedapatan bergandengan mesra di Pulau Dewata, Bali. Kali ini giliran Nadia Safira yang dipergoki tengah asyik berduaan dengan seseorang di Pulau Para Dewata tersebut. Lantas, mengapakah Pulau Bali menjadi pilihan para pasangan muda ini? Maraknya foto mesra para selebriti kian beredar di internet. Berbagai adegan mesra yang sempat tertangkap kamera seolah ingin mengatakan bahwa para selebriti muda kita semakin berani mengekspresikan diri. Salah satu berita terbaru adalah beredarnya gambar-gambar mesra Nadia Safira dengan seorang pria di Pulau Dewata, Bali. Inilah tanggapan Nadia atas berita itu yang disampaikan melalui sambungan jarak jauh. Foto itu bentuknya kamu ciuman sama cowok itu. Aku cuman sama cowok itu. Cowok itu siapa? Nggak kenal. Cuman sama cowok. Gini deh, Mas email ke saya sebelum kesebar. Sebelum gimana, Mas email ke email saya nadia@yahoo.com. Iya, aku juga belum tahu. Aku juga belum lihat gambarnya, segala macam juga. Kita belum bisa ngomong. Peristiwa yang menimpa Nadia Safira juga pernah dialami sejumlah pesinetron muda seperti Ayudhya Bing Slamet dan Tias Mirasih. Untuk menanggapi hal itu, mereka mencoba berkomentar. Reaksinya kaget sih, soalnya barangnya tadinya ada di tas. Dan mungkin ada oknum tertentu yang rada-rada kurang beradab aja kali, jadi ngambil seenaknya gitu. Gue gak peduli sih sama orang, gue orangnya cek banget. Kalau gue mikirin kayak gitu, gue gak maju-maju gitu. Maksudnya kalau gue cuma mikirin omongan orang, kapan gue mikirin diri gue sendiri? Jika Ayudhya tidak sungkan mengakui bahwa foto-foto yang beredar beberapa waktu yang lalu itu adalah foto mesra dirinya, maka Bunga Citra Lestari dan Tias Mirasih yang diwakili oleh ibundanya masing-masing justru mengelak. Banyak sih, banyak yang manis, lucu, rame-rame. Pokoknya pemandangannya ada yang bagus. Tapi ada juga yang sedikit, ya tau lah. Cuman ya nggak terlalu vulgar kok sebenarnya kalau kita mikirnya positif ya. Cuman ya emang nggak yang sampai naked atau something, nggak. Cuman emang rada-rada gitulah. Kalau saya nggak problem, orang dia di foto-foto itu lagi di Bali kok, di pantai. Nggak apa-apa kan? Lain lagi dengan Ayudhya yang justru sangat menyesali perbuatan dan meminta maaf atas peristiwa itu. Sebenarnya sih mohon maaf ya sebelumnya, mungkin emang aku salah. Udah memberi contoh yang baik ya. Memberikan contoh yang tidak baik buat orang-orang. Untuk mengidentifikasi foto-foto mesra Ayudhya Bing Slamet, pakar telematika Roy Suryo mencoba menganalisa. Namun untuk kasus foto-foto mesra Nadia Safira di Bali, Roy Suryo belum memberikan komentarnya. Jadi ini dokumentasi pribadi dia yang kemudian beredar. Jadi jelas ini boleh saya katakan ini memang foto-foto asli dia. Dibuat dengan dia memiliki beberapa jenis kamera yang berbeda-beda handphone dan juga waktu berbeda-beda. Tapi kalau dilihat dari kontinuitas gambar, resolusi dan sebagainya, ini nyaris boleh dikatakan saya belum menemukan yang direkayasa. Kecil, imut, dan manis adalah sekelumit gambaran pesinetron cilik Dea Imut. Tapi siapa sangka kalau Dea Imut pandai bermain biliar, olahraga yang tidak lazim digemari remaja putri sebaya Dea Imut. Lantas bagaimanakah aksi si Imut ketika mengendalikan bola-bola beraneka warna tersebut?
Tawa gembira tampak menghiasi wajah pesinetron cilik.